Hai, nama aku Sarah. Di video ini kita akan ngeliat bagaimana sih permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yuk! Sebelum kita melihat bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kita, perkenalkan nama saya Sarah Istiqomah dengan NIM 1103208231 dari Prodi S1 Teknik Komputer. Kok sepi ya? Iya sih, sekarang kan lagi masa pandemik ya. Jadi banyak anak kos yang pulang. Nah, akibatnya tuh kamar-kamar kosan kosong dan lagi, nah kan lupa buat matiin lampu. Gimana? Untungnya saklarnya tuh ada di luar. Jadi bisa aku matiin kan. Gimana coba kalau misalkan anak-anak kosannya itu yang begitu dia pulang, dia lupa matiin lampu atau bahkan listrik lainnya. Kita lihat yuk. Tuh kan lihat ada beberapa kamar yang bahkan lampunya nggak dimatiin. Tadi tuh ada yang digembok, berarti orangnya juga nggak ada kan? Gimana dong? Mana pakai token lagi? Nah itu tuh permasalahan yang sering dialamin anak-anak kosan. Kita tuh tokennya cuma satu lah ya, apalagi di kosan saya tuh token satu untuk berapa orang, banyak banget, itu tuh patungan. Nah itu kan merugikan untuk yang tinggal di kosan ya. Istilahnya mereka pulang tapi nggak bayar listrik, terus dibebankan deh sama orang yang sisa di kosan itu. Nah itu rugi banget lah pokoknya. Nah terus gimana solusinya biar si listrik itu nggak makan banyak ke tokennya? Kita lihat beberapa referensi yang akan saya tampilkan. Di sini saya akan menunjukkan beberapa referensi bagaimana kita mensiasati agar menghemat listrik. Yang pertama, bikin sendiri saklar rumah dengan timer. Ini bisa juga diterapkan di kosan kalian ya. Nah, untuk komponennya di sini sudah dijelaskan. Yang pertama ada RTC modul atau real time clock modul. Ini buat jam ya fungsinya. Kemudian ada relay buat saklar elektroniknya. Kemudian ada microcontroller. Di sini kita pakainya Arduino Nano. Kemudian ada board mini, kabel female male, ada kabel jumper juga. Nah, untuk rangkaiannya di sini sudah dijelaskan juga ya di Endoware ini. Ini komplit banget penjelasannya. Kemudian kita rangkai. Nah, ini rangkaiannya. Nah, untuk softwarenya itu bebas mau pakai apa aja. Namun di sini beliau menggunakan Arduino IDE ya. Nah, ini codingannya juga udah dilampirkan dengan delay-nya 1 second ya. Ada penjelasan juga mengenai codingannya. Kemudian untuk cara instalasinya. Nah, ini kita langsung menggunakan si saklarnya. Tapi kalau mau pasang, jangan lupa dimatiin dulu ya saklarnya. Nah, ini dibuka. Lalu dipasanglah saklar yang tadi udah di-coding. Nah, di sini ada beberapa catatan nih dari yang menulisnya. Kelebihannya itu, saklar masih bisa digunakan manual. Lebih mudah meninstalasinya jika sudah tidak dipakai. Kekurangannya, nggak bisa matiin manual jika lampu dihidupkan oleh Arduino. Solusinya, matiin Arduino-nya dulu. Kemudian, saklar otomatis tidak bekerja jika saklar manual dalam keadaan close. So, selalu hidup. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, di sini ada How to make a Wi-Fi controller LED bulb at home. Ini dibuat oleh Tarun Kumardek. Nah, kita play langsung. Dan dia pakai lampu LED bulb ya. Kemudian node MCU, relay card, 5 volt supply, dan kabel jumper.
Nah, ini langsung dirangkai aja, dipasang. Nah, ketika sudah dirangkai, sambungkan dengan relay dan lampu bulbnya. Nah, kemudian download aplikasi app Work. Kemudian aturlah untuk dari LED-nya ya, supaya dia bisa mengontrol LED-nya. Nah, kemudian kita coding juga di laptop si Node MCU-nya ini. Setelah di coding, kita running, pasangkan rangkaian yang udah dibikin ke lampu bulbnya. Nah, saat pengetesan, kita coba lihat ketika dia on, maka dia on, ketika dia off, maka dia off. Seperti itu. Tuh, menggunakan WiFi. Kemudian yang ketiga, ini udah ada lampu yang udah ada modulnya ya, udah lengkap. Nah, kita tinggal pakai aja. Di sini salah satunya saya sumbernya dari Gadgetin, ada Philips ya. Okay, Google, turn on the lights. Nah, jadi ketika dia bilang turn on the light, maka si lampu itu akan menyala. Itu udah canggih banget. Terus kalau kita lihat di Google, ini udah banyak banget yang jual. Di sini juga ada Philips, yang terkenal itu rata-rata Philips ya, tapi Xiaomi kayaknya udah mulai meluncurkan juga. Nah, ini Philips. Nah, ada BART di Xiaomi. Ini harga yang relatif murah, yang bisa jadi solusi untuk menghemat energi, seperti itu. Nah, itu tadi permasalahan yang ada di kosan saya. Gimana nih di kosan kamu? Ada permasalahan kayak gitu juga nggak? Ada lah ya pasti. Kalau nggak ada, kita tengok yuk beberapa permasalahan lainnya yang ada di sekitar kita. Ups, mati kan?